Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Fadila Septiani. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai kesehatan reproduksi. Apabila kita berbicara mengenai kesehatan reproduksi, apa yang pertama kali terbayang? Apakah mengenai kesehatan reproduksi remaja, menstruasi, atau gangguan penyakit menular seksual? Atau bahkan mengenai kesehatan pada masa kehamilan, atau bahkan penyakit pada masa kehamilan. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai penyakit pada masa kehamilan. Kesehatan reproduksi. Kapan sih sebetulnya kesehatan reproduksi itu dimulai? Pada kesehatan reproduksi terdapat dari beberapa fase reproduksi. Di antaranya ada fase bayi dan anak, fase remaja dan pubertas, fase usia subur dan hamil, serta fase usia senja. Cangkupan dari kesehatan reproduksi yakni ada fertilitas dan infertilitas, kehamilan dan persalinan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, kekerasan seksual, infeksi menular seksual, serta kesehatan reproduksi pada usia lanjut. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada kesehatan reproduksi pada permasalahan selama kehamilan, di mana sebelumnya kita akan mereview kembali organ reproduksi perempuan. Pada organ reproduksi perempuan ini terdiri dari dua organ, ada organ internal dan organ eksternal. Yang ditampilkan pada slide ini merupakan organ reproduksi pada bagian internal atau di bagian dalam, yakni ada tuba Fallopi, ovarium, vagina, serviks, dan uterus. Lalu, definisi kehamilan menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional atau FOGI tahun 2017, kehamilan didefinisikan sebagai fertilitas atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Kehamilan ini terdiri dari tiga trimester. Trimester pertama usia kehamilan 0-12 minggu, trimester kedua usia 12-28 minggu, dan trimester ketiga pada usia kehamilan 28-40 minggu. Apabila hasil konsepsi keluar dari kavum uteri di bawah usia kehamilan 20 minggu disebut abortus keguguran. Bila hal tersebut terjadi di bawah usia kehamilan 30 minggu disebut partus prematur, dan apabila kelahiran dari 38 minggu sampai 40 minggu disebut partus a term. Selanjutnya, apa saja sih tanda dan gejala kehamilan? Nah, ada 3 tanda kehamilan ini. Yang pertama ada tanda tidak pasti, di mana tanda tidak pasti ini ditandai dengan telatnya datang haid, mual muntah, rasa kencang dan sakit di area payudara, mengidam, dan sering merasa lelah. Yakni ada kedua, tanda kemungkinan hamil. Biasanya ini ada tanda perubahan pada ukuran bentuk dan konsistensi uterus, perubahan pada serviks yang menjadi lunak, pembesaran perut atau abdomen, serta ada kontraksi uterus dan pemeriksaan tes biologis kehamilan atau tes PEG. Nah, selanjutnya ada tanda pasti hamil, di mana tanda pasti hamil ini biasanya dilampirkan dengan pemeriksaan penunjang, yakni dengan USG. Nah, didapatkan adanya detak janin jantung atau DJJ, gerakan janin dalam rahim, dan pemeriksaan USG yang terlihat adanya bagian atau organ-organ janin. Selanjutnya, poin intinya adalah penyakit pada masa kehamilan. Ada apa saja sih pada penyakit di masa kehamilan ini? Nah, ada 5 penyakit yang umumnya terjadi pada masa kehamilan. Yang pertama ada diabetes mellitus dalam kehamilan, hiperemesis gravidarum, hipertensi dalam kehamilan, gangguan kardiovaskular pada kehamilan, anemia pada kehamilan. Yang pertama ada diabetes mellitus gestasional, di mana pada diabetes mellitus gestasional ini diklasifikasikan menjadi 2. Ada DM pregestasional yang diketahui pada sebelum hamil, dan DM gestasional atau muncul pada saat biasanya kehamilan usia trimester 2 ataupun 3. Gejalanya tidak ada, namun jika ada biasanya ada poliuria, polidipsia, kelelahan, dan infeksi saluran kemih. Nah, komplikasi yang dapat terjadi baik pada ibu ataupun janin biasanya ada preeklamsi, infeksi persalinan yang prematur, makroskomia, hiperglikemia neonatal, serta kelainan kongenital. Penata laksanaannya biasanya dilakukannya diet yang seimbang, aktivitas yang ringan, monitoring gula darah, insulin jika diperlukan, dan persalinan direncanakan secara optimal.
Selanjutnya ada hiperemesis gravidarum, di mana hiperemesis gravidarum ini adanya mual muntah yang berlebihan hingga menyebabkan dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit dan penurunan berat badan. Tanda gejalanya yang selain mual muntah yang terus-menerus, biasanya ada penurunan berat badan hingga lebih dari 5%, dehidrasi, dan ditemukannya kadar keton dalam urin. Selanjutnya penata laksananya bisa dilakukan dengan istirahat yang cukup, rehidrasi cairan, konsumsi farmakologi, serta memenuhi nutrisi harian. Selanjutnya ada hipertensi pada kehamilan. Hipertensi ini yang mana kita ketahui adalah meningkatnya tekanan darah dari atas batas normal. Nah, biasanya pada ibu hamil ini preeklamsi itu tekanan darahnya di atas 140/90 mmHg serta adanya proteinuria. Nah, perbedaannya dengan eklamsi adalah tanda-tanda yang tadi preeklamsi ditambah dengan adanya kejang. Faktor resikonya biasanya karena kehamilan pertama, usia ibu di bawah 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, obesitas, riwayat preeklamsi serta hamil yang kembar. Nah, tanda gejalanya ada tekanan darah tinggi sudah jelas ya, adanya bengkak pada tangan ataupun wajah, nyeri epigastrium, serta gangguan penglihatan. Komplikasi yang dapat terjadi ada eklamsi, DIC, stroke, IUGR, hipoksia pada janin, bahkan sampai kematian janin. Selanjutnya ada penata laksanaannya, dilakukan monitoring tekanan darah, konsumsi obat-obatan, serta persalinan segera yang jika terjadi kondisi yang memperberat. Selanjutnya ada gangguan kardiovaskular, di mana gangguan kardiovaskular ini merupakan penyakit jantung bawaan seperti ASD, VSD, dan lain sebagainya ya. Nah, tanda-tanda gejalanya adalah sesak nafas, palpitasi atau irama jantung yang tidak beraturan, serta bengkak pada area tangan ataupun kaki. Penata laksanaannya, lakukan kontrol rutin ke SpOG dan SPJP, istirahat, monitoring jantung, konsumsi farmakologi, serta persalinan yang direncanakan dengan baik. Terakhir ada anemia. Anemia ini pada kehamilan dikatakan anemia jika kadar darah ibu hamil itu kurang dari 11 gram per dl. Nah, disebabkan karena kekurangan zat besi, asupan gizi yang buruk, infeksi kronis seperti ibu mengidap malaria dan TB, serta kehamilan ganda. Tanda gejalanya pucat, letih, lemas, lesu, serta nafas yang pendek ya. Komplikasinya persalinan prematur, BBLR, kematian bayi, serta pendarahan pos melahirkan. Penata laksanaannya dapat mengkonsumsi asam folat ya selama kehamilan atau bahkan sebelum kehamilan untuk mencegah terjadi anemia, lakukan transfusi jika diperlukan, serta edukasi pada pola makan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan pada masa kehamilan. Berbicara mengenai kesehatan reproduksi tentu tidak pernah ada habisnya, karena kesehatan reproduksi mencakup dari berbagai usia, mulai dari anak remaja sampai usia senja. Bagaimana? Ada yang mau didiskusikan? Drop di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.